Shalom Bapak Ibu semuanya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam acara BLC Bible Lover Club, klub membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tamat. Hari ini kita tiba dalam pembacaan Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24. Saya bacakan kepada saudara buat kita semua. Judul perikopnya Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." 2. Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." 3. Lalu kata mereka, "Tuhan orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar dan pedang." 4. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." 5. Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" 6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. 7. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. 8. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan kami." 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan memperdulikan perkataan dusta. 10. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu." 11. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. 12. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. 13. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." 14. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" 15. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya, "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?" 16. Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata
Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. 17. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. 18. Jadi sekarang pergilah, bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. 19. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. 20. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. 21. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? 23. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, akan mengusir mereka dari negerinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil Musa untuk diutus membebaskan bangsa Israel, kemarin kita pelajari berkali-kali Musa mencari alasan, mencari dalih untuk menolak pengutusan Tuhan itu. Tidak mengherankan karena dia sendiri masih ingat betapa saudara-saudaranya yang sedang dia bantu malah menolak kepemimpinannya. Nah, apa yang ditakutkan oleh Musa kini terjadi. Lalu dia berpikir, mana Tuhan janjimu? Tuhan berjanji akan menyertai aku, akan membawa bangsa Israel keluar. Tapi apa yang telah terjadi saat ini? Sejak saya ngomong sama Firaun, malah Firaun bertindak lebih kejam. Coba kita perhatikan di ayat 9 dikatakan, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Saudaraku, pengerah-pengerah dari Mesir ini bahkan memukuli mandur-mandur Israel. Saudaraku, pernahkah saudara merasakan kita mendapatkan suatu tugas? Kita sudah mengutarakan alasan bahwa kita tidak mampu mengerjakan, tapi kita tetap diperintahkan. Dan setelah tiba kita mengerjakan apa yang sudah kita tolak itu, dan memang terbukti sepertinya tidak ada jalan keluar. Apa yang kita khawatirkan itu yang datang. Nah, itulah yang dialami Musa di Keluaran pasal 5 ini, saudaraku. Nah, waktu itu Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, engkau harus menghadap Firaun bersama para tua-tua Israel.
Nah, waktu itu mungkin kita nggak tahu kemana tua-tua Israel ketika Firaun berhadapan. Nah, yang ada para pemimpin mandur-mandur ini melakukan demo ke Firaun tanpa mengajak Musa dan Harun. Dan alhasil Firaun mengatakan, kamu pemalas, itu sebabnya kamu bikin alasan-alasan supaya pergi mempersembahkan korban kepada Tuhanmu di padang gurun. Sekarang pekerjaanmu diperberat. Yang tadinya kamu dikasih jerami, sekarang tidak lagi. Kamu sendiri yang cari jerami, dan batu bata yang selama ini harus kau kumpulkan harus tetap jumlahnya diperberat. Sadarlah para mandur ini. Dan ketika mereka keluar dari hadapan Firaun, mereka ketemu dengan Musa dan Harun yang memang sedang menanti-nanti mereka. Lalu mereka dengan murka mengatakan, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Para tua-tua, para mandur ini murka kepada Harun dan Musa. Kalau orang sudah kecewa, tadinya berharap mereka persoalan mereka akan lebih ringan, tahu-tahu lebih berat. Banyak sekali orang-orang Kristen datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan untuk minta dilayani karena memiliki masalah yang berat. Dan ketika pendeta memberitahukan firman-firman Tuhan step by step yang harus dikerjakan oleh jemaat, pada saat mereka mengerjakan berapi-api karena ada harapan mereka akan keluar dari masalah. Tapi ternyata setelah mereka misalnya disuruh baptis, berpuasa, baca Alkitab, persoalan mereka tidak langsung beres. Yang ada makin kesulitan. Itu seringkali saya melihat. Misalnya ada ibu-ibu yang mengatakan suaminya berzina. Setelah dia melakukan puasa malah suaminya tambah gila, tambah marah-marah sama dia. Ini saudaraku, jangan stop mempercayai Tuhan. Orang yang tidak mempercayai Tuhan, percaya kepada kemampuannya, keahliannya, kebiasaannya, pengalamannya, ini membuat engkau gagal. Tuhan ingin mencuci semua itu. Apapun yang engkau miliki, hanya Tuhan yang bisa menolongmu, melepaskanmu. Meskipun kau punya keahlian dan kemampuan, meskipun kau punya kedudukan atau status, kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kesesakan kita. Nah saudaraku, akhirnya Musa pun terbakar hatinya. Dia datang menghadap kepada Tuhan dengan protes. Dia mengatakan, dia ini sebenarnya seperti menghakimi, mengadu kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, sekaligus menyalahkan. Dia katakan, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Dia sesali lagi. Kan udah ku bilang kemarin jangan utus aku. Mereka tidak percaya kepadaku. Lihatlah sekarang udah marah kepadaku. Dan lagi kenapa kau tidak tolong mereka? Sekarang Firaun berbuat lebih keras. Saudaraku, zaman dulu kalau ada dua bangsa berperang, biasanya mereka berperang juga agama mereka, kepercayaan mereka, ilah-ilah mereka. Adu kekuatan. Itu biasanya saudaraku. Sekarang mereka mengatakan, di mana kekuatanmu? Kok mereka bisa, kami tidak bisa? Sebenarnya kau serius gak sih Tuhan menolong kami? Nah, bangsa itu sendiri saudaraku, jujur banyak orang datang kepada Tuhan karena fokus kepada masalahnya. Yang penting gue lepas dari masalah.
Bukan karena ingin mencari Tuhan, mencari keselamatan kekal. Seringkali orang mencari Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah duniawi, masalah yang fana. Itu tidak salah, tapi itu bukan menjadi persoalan yang penting. Dan Tuhan ingin mengajar bangsa Israel ini. Bukan hanya masalah duniawi. Ini masalah kekekalan, masalah ke depan. Nah, saudaraku, di ayat 24 terakhir dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka, maksudnya bangsa Israel, dari negerinya. Kadangkala ketika kita berharap Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan secepat kilat, karena kita sudah sesak napas, kita sudah sangat keberatan, berbeban berat. Kita berharap begitu kita berdoa, begitu kita datang ke pendeta, pendeta mendoakan kita, maunya saat itu juga masalah itu beres, selesai, tuntas. Itulah juga yang dimiliki oleh bangsa Israel waktu itu. Tetapi seringkali Tuhan bertindak, memberikan kata-kata pengharapan, janji, janji yang manis dan pasti manis. Tidak langsung menyelesaikan masalah duniawi kita, karena ada program-program Tuhan, masalah surgawi. Dia ingin menanamkan yang bernilai kekekalan di hati kita. Maka dia katakan, lihat, dengan tangan yang kuat, supaya engkau Musa, Harun, dan semua bangsa Israel melihat, akulah satu-satunya Tuhan di muka bumi ini. Biar engkau tahu tidak ada tangan yang lebih kuat dari tanganku. Lihatlah, baru itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, saudaraku. Saudaraku, apa maknanya bagi kita? Jika engkau sedang bermasalah, ada pergumulan, dan kau datang kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengatakan, percayalah, Tuhan pasti menolongmu. Apalagi disertai doa puasa. Tapi ternyata saat kau melakukan doa puasa, tidak langsung terjadi, malah kadang tambah keras. Saudaraku, jangan pernah goyah. Jangan pernah mundur iman percayamu. Iblis seringkali seakan-akan lebih kuat mengancam, karena dia akan mengerahkan segala siasatnya, segala upayanya untuk membuat iman kita luntur. Jadi jangan pernah luntur imanmu. Kalaupun lebih lagi ada pergumulan yang kau alami setelah engkau bertobat, teruskan. Engkau harus kedapatan setia dan taat, dan engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Banyak orang percaya mengalami hal yang demikian, datang kepada Tuhan tidak langsung beres. Ada makin sulit, yang sakit makin parah, rumah tangganya kayak makin kacau. Tetapi ketika dia bertahan mencari Tuhan, kesembuhan terjadi. Sakit kanker sembuh, banyak penyakit jantung, banyak masalah disembuhkan oleh Tuhan. Tapi orang percaya ini diajar dulu sama Tuhan, bersabar dan meletakkan hatinya, dan tidak hanya tertuju kepada perkara daging, perkara yang fana. Itulah yang diajarkan Tuhan, saudaraku. Banyak sekali kami melihat rumah tangga yang sudah rusak, ketika datang kepada Tuhan tambah rusak. Tetapi ketika dia bertahan di dalam Tuhan, akhirnya pasangannya bertobat, anak-anaknya bertobat, banyak sekali, saudaraku. Dan akhirnya imannya bertumbuh, dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, demikianlah pemahaman pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada saudara dari Keluaran pasal 5 ini. Silahkan terus ikuti pembacaan ini lengkap dengan pemahamannya.
Besok kita jumpa di pasal 6, Keluaran pasal 6, yaitu pengutusan Musa ya kembali kepada Firaun. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan firman ini, teruslah baca berulang-ulang, tonton berulang-ulang di YouTube. Klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Saudara like, jangan lupa komen dan like. Kemudian share kepada orang. Subscribe bagi yang belum. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi saudara melike, mengkomen, dan men-share. God bless you. Kita berdoa mengakhiri pembacaan firman ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami juga sering banyak ketakutan, kekhawatiran, banyak alasan. Dan kadangkala terpaksa kami mengerjakan tugas-tugas yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Dan saat kami berjalan melakukan firman-Mu, kami mengalami masalah demi masalah, bahkan kadang lebih berat. Tetapi kami bersyukur karena kami tahu Engkau pasti menolong kami. Tolong kami, jika ada umat-Mu yang saat ini sedang menjalani hidup baru, panggilan untuk pelayanan, Tuhan tolong supaya tidak menjadi kecewa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Beri kekuatan supaya tetap setia mempersembahkan hidupnya, melayani Tuhan, memberi hidupnya menjadi senjata kebenaran, bukan untuk kelaliman. Tuhan memberi kami kuasa untuk menang atas segala peperangan rohani yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tak lupa kami berdoa untuk segala bangsa saat ini yang mungkin sedang berperang. Roh Kudus menuntun para pemimpin negeri itu supaya peperangan dihentikan. Masyarakat selamat dengan pertolongan Roh Kudus. Iman umat-Mu bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan langkah kami, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan beserta kami. Jika Tuhan beserta kami, Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Dalam nama Tuhan Yesus, kami bergerak bersama Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. God bless you.